Di balik pencapaian besar, seringkali tersembunyi perjalanan batin yang tak terlihat. Tokoh-tokoh besar dunia yang kita kenal sebagai pemimpin, ilmuwan, atau seniman memiliki kisah spiritual mereka sendiri. Perjalanan mereka bukan hanya tentang keberhasilan di dunia luar, tetapi juga pencarian makna dalam jiwa mereka. Selama 15 menit ke depan, kita akan mengikuti perjalanan spiritual beberapa tokoh terkenal dunia. Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, dan Malala Yousafzai. Kisah mereka akan membawa kita memahami bagaimana spiritualitas membantu mereka menemukan arah dalam hidup mereka. Mahatma Gandhi yang kita kenal sebagai pemimpin perlawanan tanpa kekerasan. Perjalanan spiritualnya dimulai ketika ia berada di Afrika Selatan, mengalami diskriminasi rasial untuk pertama kalinya. Tahun 1893, seorang pemuda India berusia 24 tahun, bernama Mohandas Karamchand Gandhi, baru saja tiba di Afrika Selatan. Sebagai pengacara muda yang penuh semangat, Gandhi tidak pernah menduga bahwa sebuah perjalanan kereta api akan mengubah hidupnya selamanya. Saat itu, Gandhi memegang tiket kelas pertama, sesuai dengan statusnya sebagai pengacara. Namun, sistem apartheid di Afrika Selatan yang mendiskriminasi berdasarkan warna kulit segera menunjukkan kekuatannya. Seorang kondektur kereta mendekati Gandhi dengan wajah tegas dan berkata kepada Gandhi, "Hei, orang India tidak boleh duduk di kelas pertama. Ini tempat untuk orang kulit putih, pergilah ke kelas ekonomi." Gandhi tetap tenang dan mempertahankan kursinya sesuai dengan tiket yang ia pegang. Hal ini membuat kondektur marah dan segera memanggil seorang petugas polisi. Terlepas dari argumentasi Gandhi, ia terpaksa turun dari kereta di Pietermaritzburg. Malam itu, di stasiun yang dingin, Gandhi duduk sendirian di ruang tunggu, merenungi apa yang baru saja dialaminya. Pengalaman itu membuka matanya terhadap realitas diskriminasi. Ia menyadari bahwa ketidakadilan ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi masalah yang dihadapi oleh jutaan orang India di Afrika Selatan dan dunia. Malam di Pietermaritzburg itu menjadi titik balik dalam kehidupan Gandhi. Dari seorang pengacara biasa, ia mulai mengembangkan filosofi perlawanan tanpa kekerasan. Dengan keberanian dan keyakinan, Gandhi memulai perjuangan panjang melawan ketidakadilan, yang akhirnya menjadi pemimpin gerakan kemerdekaan India dan simbol perjuangan damai di seluruh dunia. Hari ini, Stasiun Pietermaritzburg berdiri sebagai pengingat bahwa bahkan pengalaman paling pahit pun dapat menjadi awal dari perubahan besar. Ia kini dikenal sebagai Bapak Bangsa India, adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan advokasi hak asasi manusia. Gandhi dikenal sebagai pemimpin yang berjuang melalui prinsip ahimsa, non-kekerasan, dan satyagraha, keteguhan dalam kebenaran, dua filosofi utama yang menjadi dasar perlawanan tanpa kekerasan melawan kolonialisme Inggris di India. Albert Einstein dikenal karena teori relativitasnya, tetapi sedikit yang tahu bahwa ia memiliki pandangan spiritual yang mendalam tentang alam semesta. Baginya, ilmu pengetahuan dan spiritualitas bukanlah dua hal yang terpisah. Kisah ini dimulai saat Einstein masih kecil. Suatu hari, ayahnya memberikan sebuah kompas. Jarum kecil di kompas itu yang selalu menunjuk ke arah yang sama, membangkitkan rasa ingin tahu Einstein. Dalam hati berkata, "Mengapa jarum ini bergerak? Apa kekuatan misterius yang mengatur gerakannya?" Kompas itu adalah titik awal dari perjalanan panjang Einstein untuk memahami alam semesta.
Ia percaya bahwa di balik setiap fenomena alam ada keteraturan yang luar biasa, aturan yang menunggu untuk ditemukan. Bertahun-tahun kemudian, rasa kagum Einstein terhadap keteraturan alam membawa pada salah satu penemuan terbesar dalam sejarah, teori relativitas. Ia menunjukkan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas yang terpisah, tetapi terhubung dalam sebuah kain besar yang disebut ruang waktu. Einstein menemukan bahwa gravitasi bukanlah gaya seperti yang dipikirkan Newton, tetapi disebabkan oleh lengkungan ruang waktu oleh massa. Ia memandang alam semesta sebagai sebuah harmoni yang diatur oleh hukum-hukum yang sangat presisi. Meskipun Einstein tidak percaya pada Tuhan dalam bentuk agama tradisional, ia sering berbicara tentang Tuhan sebagai simbol keteraturan kosmos. Baginya, Tuhan adalah manifestasi dari hukum-hukum alam yang mengatur segalanya dengan begitu sempurna. Bagi Einstein, memahami hukum alam adalah cara untuk mendekati pikiran Sang Pencipta. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah jembatan antara manusia dan misteri besar alam semesta. Warisan Einstein lebih dari sekedar persamaan matematika atau teori ilmiah. Kekagumannya terhadap keteraturan kosmos telah menginspirasi generasi ilmuwan untuk terus mengeksplorasi misteri alam semesta. Kisah Einstein mengajarkan kita bahwa di balik setiap penemuan ilmiah ada rasa kagum dan keingintahuan mendalam terhadap alam semesta. Ia mengingatkan kita bahwa di antara bintang-bintang ada harmoni yang indah. Leonardo da Vinci dikenal sebagai seorang jenius multidisiplin, pelukis, penemu, ilmuwan, dan filsuf. Tapi apa yang membuat karya-karyanya begitu abadi? Jawabannya terletak pada satu hal yang selalu menjadi sumber inspirasinya, harmoni alam. Leonardo tumbuh di pedesaan Vinci, dikelilingi oleh keindahan alam. Ia menghabiskan masa kecilnya menjelajahi hutan, mempelajari pola sungai, dan memperhatikan burung-burung terbang. Ketertarikannya di alam bukan hanya rasa ingin tahu, tetapi juga rasa kagum yang mendalam terhadap keteraturan di balik keindahan tersebut. Di dalam hati, Leonardo berkata, "Alam memiliki pola yang begitu sempurna. Jika aku bisa memahaminya, aku bisa menciptakan sesuatu yang indah itu." Bagi Leonardo, seni bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang menangkap harmoni alam. Dalam lukisan Mona Lisa, ia menggunakan sfumato, teknik pencampuran warna yang halus, untuk menciptakan efek natural, seperti kabut di pagi hari. Perhatikan senyum Mona Lisa yang misterius. Leonardo menciptakan senyuman ini dengan mempelajari ekspresi manusia dalam kehidupan nyata, mencerminkan bagaimana alam bekerja dalam keseimbangan sempurna antara emosi dan logika. Leonardo percaya bahwa tubuh manusia adalah cerminan kecil dari alam semesta. Melalui studinya tentang anatomi, ia menemukan keteraturan di dalam tubuh manusia, proporsi yang sempurna yang juga ia temukan di alam. Bahkan dalam sains, Leonardo melihat keindahan harmoni alam. Ia mempelajari bagaimana udara mengalir, bagaimana angin bertiup, dan bagaimana pohon tumbuh. Semua itu ia catat dalam buku-bukunya yang masih menjadi referensi penting hingga kini. Vitruvian Man, salah satu karya paling terkenal Leonardo, adalah simbol dari hubungan antara manusia dan alam. Ia menunjukkan bagaimana proporsi tubuh manusia sesuai dengan geometri sempurna yang ditemukan di alam. Warisan Leonardo mengajarkan kita bahwa seni, ilmu pengetahuan, dan alam tidak pernah terpisahkan. Mereka adalah bagian dari satu harmoni besar yang membentuk kehidupan kita. Leonardo melihat alam bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi juga sebagai guru. Dan kita semua, seperti Leonardo, dapat menemukan keindahan dan keteraturan alam dimanapun kita melihat.
di sebuah lembah bernama Swat yang terletak di kota Mingora, Pakistan. Seorang gadis muda bernama Malala Yousafzai memulai perjalanan hidupnya. Ia hanya memiliki satu mimpi sederhana, hak bagi setiap anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Namun, perjalanan itu mengharuskannya menghadapi ancaman yang menguji keberanian dan kepercayaannya di dunia. Malala lahir pada tahun 1997 di sebuah keluarga sederhana yang percaya pada kekuatan pendidikan. Ayahnya, Ziauddin Yousafzai, membangun sebuah sekolah di lembah Swat, tempat Malala pertama kali belajar membaca dan menulis. Dari kecil, Malala menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ia tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, terutama bagi perempuan di daerahnya, di mana banyak yang dilarang bersekolah. Kedamaian di lembah Swat tidak bertahan lama. Taliban, kelompok ekstremis yang menolak pendidikan bagi perempuan, mulai menguasai wilayah tersebut. Mereka melarang anak perempuan bersekolah, menghancurkan bangunan sekolah, dan menyebarkan ketakutan. Namun, Malala tidak menyerah. Di usia 11 tahun, ia mulai menulis blog untuk BBC dengan nama samaran, menceritakan kehidupan di bawah Taliban dan perjuangannya untuk terus belajar. Pada tanggal 9 Oktober 2012, dunia Malala berubah selamanya. Seorang anggota Taliban masuk ke bus sekolahnya dan bertanya, "Siapa Malala?" Kemudian, ia menembaknya di kepala dari jarak dekat. Peluru itu hampir merenggut nyawanya, tetapi Malala bertahan. Ia diterbangkan ke Inggris untuk mendapatkan perawatan medis dan dunia mulai memperhatikan kisahnya. Meski serangan itu meninggalkan luka fisik, semangat Malala tidak goyah. Justru sebaliknya, ia bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Malala sadar bahwa suaranya sekarang lebih penting dari sebelumnya. Pidatonya di PBB pada tahun 2013 menggema di seluruh dunia. Malala menjadi simbol perjuangan untuk hak pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Di usia 17 tahun, Malala menjadi penerima Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas keberaniannya, tetapi juga simbol harapan bagi jutaan anak perempuan di seluruh dunia. Melalui Malala Fund, ia terus bekerja untuk memastikan bahwa setiap anak perempuan memiliki akses ke pendidikan. Hingga kini, ia telah membantu ribuan anak kembali ke sekolah, membuktikan bahwa pendidikan adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia. Kisah Malala adalah kisah keberanian luar biasa dan kepercayaan pada kebaikan manusia. Ia menunjukkan bahwa meski menghadapi kegelapan, cinta terhadap pendidikan dan kepercayaan pada perubahan mampu mengalahkan rasa takut. Setiap perjalanan spiritual adalah unik, seperti tokoh-tokoh yang baru saja kita pelajari. Mereka semua menunjukkan bahwa di balik setiap pencapaian besar, ada pencarian mendalam akan makna dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Perjalanan mereka mengingatkan kita bahwa spiritualitas bukan hanya soal agama, tetapi tentang memahami diri sendiri, menemukan makna hidup, dan menghubungkan jiwa kita dengan dunia di sekitar kita. Semoga kisah mereka menginspirasi Anda untuk mengeksplorasi perjalanan spiritual Anda sendiri. Ayo dukung channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.